Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Boim di sini di video pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 3, yaitu dengan manfaat energi. Baik, sebelum dimulai Pak Boim ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah. Tentunya sehat walafiat. Ingat, di masa pandemi new normal, tetap pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Baik, dalam pembelajaran kelas 4 tema 2 subtema 2 pembelajaran 3, yaitu tentang manfaat energi. Dalam pembelajaran kali ini ada dua mata pelajaran, yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia. Adapun karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini untuk sikap, yaitu sikap disiplin dan tanggung jawab. Untuk pengetahuan berbagai bentuk perubahan energi, petunjuk teks. Untuk keterampilan adalah menganalisis, menyimpulkan, dan menulis. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi secara sistematis. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Baik, mari kita awali pembelajaran kali ini, yaitu dengan mengamati. Ingat bahwa di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Seperti anak-anak semua di rumah yang bisa berjalan, berbagai kegiatan, membantu orang tua, menyapu, dan sebagainya. Tidak lepas dari bahwa di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang energi listrik dan perubahannya. Nah, perlu diketahui bahwa sumber energi yang ada di bumi itu sangat banyak. Akan tetapi, sumber energi yang terbesar di bumi adalah matahari. Seperti apa yang telah aku sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo sekarang mari mengamati gambar ya. Di sekitar rumah banyak sumber energi yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Ayo kita amati gambar berikut. Bagaimana pendapatmu? Ya. Baik, kita amati. Oke. Ada beberapa kegiatan dalam video ini. Ya, oke, setelah mengamati, mencoba berdiskusi tentang gambar tersebut. Itu dengan menceritakan pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar. Yang pertama, sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran-aliran listrik yang menyebabkan layang-layangnya tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak-anak tersebut tersengat listrik atau kesetrum. Yang berikutnya,
kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik. Karena apa? Dapat menyebabkan kecelakaan. Apabila menyentuh kabel listrik, kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik, karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Ya, berdasarkan gambar tadi. Selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air, karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Itu yang perlu diingat dari gambar tadi. Nah, pendapatnya adalah seperti itu. Kemudian, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Perlu diingat bahwa listrik ditambah air, itu kena air, itu sangat berbahaya. Istilahnya apa? Tersengat listrik atau kesetrum bahasa orang Jawa. Oke, selanjutnya, ayo mengamati kembali. Perhatikan gambar berikut. Kita mencoba berdiskusi, ya, menulis barang-barang yang menggunakan listrik di setiap rumah tangga dan kemungkinan berbahaya ditimbulkannya. Baik, kita upas satu persatu berdasarkan gambar, yaitu menulis berdasarkan pengamatan gambar. Yang pertama, biasanya pada kamar mandi dibutuhkan listrik. Selain untuk lampu penerangan, juga untuk kebutuhan pengoperasikan hair dryer, peralatan pengering tangan. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Yang kedua, peralatan listrik yang ada di kebun, antara alat penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, berhati-hatilah. Yang ketiga, peralatan listrik yang ada di kamar tidur, diantaranya adalah lampu penerangan dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar, dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan. Yang berikutnya, peralatan listrik yang ada di ruang keluarga, antara lain lampu penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat-alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya kita ingin menyalakan lampu menggunakan alas kaki. Jadi intinya, kalau mau menggunakan lampu, lebih amannya itu gunakanlah alas kaki, maksudnya pakai sendal atau apa. Yang berikutnya, alat listrik yang ada di dapur sangat banyak. Di antaranya adalah rice cooker, blender, magic jar, ya. Gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua kita agar aman. Itu menulis berdasarkan pengamatan gambar yang tadi Pak Boim tayangkan. Selanjutnya, ayo membaca bahwa tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air. Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Karena apa? Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Yang berikutnya, suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Nah, sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Dan tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar.
Ini salah satu beberapa hasil bacaan ya, bahwa intinya bahwa manusia mengandung banyak air. Baik, ayo baca. Berdasar hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama, kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung tertutup rapat dan jangan ada yang mengelupas. Di antaranya sambungan kabel harus benar-benar tertutup. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi dan dari sengatan listrik. Nah, berikutnya, gunakan pakaian khusus apabila berada di ruangan yang terdapat banyak sumber listrik. Ketiga, jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik karena jika benang layangan mengenai kabel listrik dapat terkena aliran listrik. Bermainlah layangan di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Berikutnya, apabila menggunakan peralatan listrik, mintalah bantuan orang tua bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut dengan benar. Yang kelima, jauhkanlah barang-barang elektronik dari air karena peletakan air dalam keadaan menyala dapat mengalirkan listrik sehingga sangat berbahaya. Dan terakhir, petir juga mengandung listrik. Jika pada saat hujan terjadi petir, segeralah mencari tempat yang aman agar terhindar sambaran petir. Berhati-hati dan selalu memberikan pengarahan kepada orang yang tidak mengerti kelistrikan agar selalu waspada ketika berada di dekat jaringan listrik. Baik, untuk penguatan materi, untuk perenungan yang jelas dari pembelajaran kali ini ya, bahwa listrik sangat bermanfaat bagi kita. Intinya, listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Baik, diskusi bersama orang tua ya, yaitu tentang penghematan energi listrik. Oke, terima kasih dari Pak Boem. Apabila ada beberapa yang salah atau mungkin kurang dalam menjelaskan materi, Pak Boem mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.